sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang terhormat Ibu Artis Yaya Mariana SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 167 Gresik, Ibu Guru CGP Angkatan 11 dan Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Sebelum kita mulai acara siang hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Bismillah, maaf. Untuk kelancaran acara pagi hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Artis Yaya Mariana SPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la ilaha wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Ibu Guru calon guru penggerak di sini, yaitu Ibu Dini Nasari dan Ibu Dita Isi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir saat ini, perkenankanlah pada kesempatan ini kita mengucap rasa syukur kepada Tuhan Rabbi karena atas rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman berupa diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau sampai di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, yaitu acara diseminasi budaya positif, mari kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu Guru bisa hadir meluangkan waktunya untuk bisa mendukung, memotivasi teman kita Bu Dini dan Bu Dita agar sukses acara ini sampai berakhir nanti. Harapan kami Bapak Ibu, terutama CGP di UPT SD Negeri 167 Gresik, Bu Dini dan Bu Dita, dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif ini nanti disampaikan secara runtut, ya, supaya kita semua di sini, baik Bu Dini, Bu Dita maupun Bapak Ibu Guru semua termasuk saya, bisa menyebarkan pemahaman tentang diseminasi budaya positif ini kepada lingkungan sekolah kita. Bagi Bapak Ibu atau Ibu Guru kelas, tentunya hasil dari budaya positif ini nanti bisa disampaikan kepada peserta didik yang ada di kelas. Nantinya murid-murid kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa memahami apa itu budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Setelah itu, kalau mereka sudah paham tentang apa itu budaya positif, barulah mereka semua bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dari guru kelas dilakukan
pembiasaan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tentu nanti kalau ukur dari budaya positif itu adalah bagaimana anak-anak kita bisa secara mandiri, tanpa dipaksa, tanpa diharuskan, tanpa dihimbau oleh bapak ibu gurunya, itu bisa melaksanakan dengan baik. Jadi atas kesadaran mereka sendiri. Oleh karena itu, nanti penerapan dari budaya positif ini harus selalu dipantau oleh kita, terutama ibu, bapak, ibu kelas, yang tentunya berkaitan langsung dengan murid-muridnya. Jadi setiap hari bisa diberikan pemahaman pentingnya budaya positif. Setelah nanti di lingkungan kelasnya masing-masing bisa berjalan dengan lancar, tentunya sekolah kita secara umum, yaitu UPT SD Negeri 167 Gresik, bisa saling menerapkan budaya positif ini. Tentunya tidak hanya di lingkungan sekolah, kalau sudah sampai pada tahap sekolah, tidak sekedar kelas, nanti bisa memberikan budaya yang baik, budaya positif kepada lingkungan sekitar sekolah kita, baik itu ke orang tua murid, kepada komite, kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, dunia pendidikan pada umumnya. Bapak Ibu yang hadir di sini, sekali lagi saya mengharapkan partisipasinya. Jadi dalam diskusi ini nanti, yaitu praktik baik yang disampaikan oleh CTP kita angkatan 11, mohon diikuti dengan baik Bapak Ibu, agar kita semua nanti mendapatkan buah manfaat dari kegiatan ini. Saya kira cukup yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 kepada Ibu Dini Ratnasari SPD, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11. Nah, tujuan kita adalah membangun budaya positif dengan kebiasaan dan kegiatan rutin. Jadi kita akan membahas tentang kebiasaan dan kegiatan rutin yang akan dilakukan di sekolah kita. Latar belakangnya yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi kita kan biasanya mengontrol perilaku murid sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah latar belakang dari budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Jadi kita akan menerapkan budaya-budaya yang baik atau hal-hal positif yang baik untuk kita semua, termasuk warga sekolah, dari murid, kemudian guru, kepala sekolah, untuk menerapkan hal-hal yang baik. Pembelajaran
yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang akan kita laksanakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran itu kita akan melakukan asesmen kognitif dulu, asesmen diagnostik dulu ya. Jadi dari asesmen tersebut kita bisa mengetahui gaya belajar mereka. Ada yang bergaya belajar kinestetik, ada yang bergaya belajar visual. Nah, kita sesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pembelajaran itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Nah, hal itu juga untuk memunculkan atau menanamkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan menanamkan profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya, tolak ukur. Murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Jadi, kalau biasanya ada peraturan kelas, maka di sini di budaya positif ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Jadi, tidak hanya kita yang membuat, tetapi kita buat bersama-sama dengan peserta didik kita. Jadi apapun apresiasi dari peserta didik kita, itu kita tampung, kemudian kita jadikan keyakinan kelas yang harus ditaati oleh anak-anak. Apabila nanti di tengah perjalanan anak-anak itu lupa akan keyakinan kelas, maka nanti akan dijelaskan juga cara untuk mengingatkan mereka kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, peserta didik itu dapat mengaplikasikannya juga nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga terjadi kesinambungan, Bapak Ibu. Jadi antara perilaku murid dan keyakinan kelas itu ada kesinambungan yang akan memunculkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian dari hal tersebut, dari kesinambungan tersebut, maka akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Jadi anak itu tidak merasa belajar itu adalah tuntutan. Anak akan merasakan belajar itu menyenangkan. Dia belajar sesuai dengan kemauannya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa akan ada diagnostik asesmen diagnostik awal. Itu yang akan membuat anak nantinya akan belajar dengan rasa senangnya. Jadi tidak merasa tertekan. Dan kita harus melakukan pembelajaran itu berpihak pada siswa. Jadi kita hanya sebagai fasilitator saja untuk mendampingi mereka. Begitu. Next. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 8, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya
berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Ya, ayo kita nyanyikan bersama ya Bapak Ibu ya. Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, karya Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid Bapak Ibu. Nah, pembelajaran kita itu dikemas seperti yang tadi saya bilang, dikemas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu tentunya asesmen yang digunakan juga berbeda. Setiap anak berbeda. Kalau dia belajar dengan kinestetik, asesmennya juga kita harus siapkan dia sesuai dengan kebutuhannya. Bisa dikatakan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin sedikit rumit bagi kita guru, karena kita harus mempersiapkan asesmen sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Tetapi itu sangat menyenangkan bagi peserta didik, karena kita memberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, begitu. Nah, tentunya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita juga tidak boleh terlepas dari profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensi itu tadi yang harus kita terapkan dan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Next. Nah, ini ada miskonsepsi teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Itu ada gambar seseorang yang seperti boneka yang diputar-putar itu ya. Nah, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang sering terjadi kepada kita para pendidik Bapak Ibu. Jadi peserta didik itu bukanlah boneka yang harus kita arahkan Bapak Ibu. Maka peserta didik itu terlahir dari awal itu sudah memiliki kodrat alamnya. Nah, tugas kita adalah menggali potensinya dan kemudian mengembangkan potensi yang dia miliki. Kemudian kita tidak boleh, orang dewasa itu tidak berhak memaksa Bapak Ibu. Mereka juga punya hak untuk memilih kemauannya seperti apa. Nah, kita ini menuntun dan membersamai mereka untuk menuju kesuksesan yang mereka inginkan. Jadi mereka akan menuju kesuksesan yang mereka inginkan sesuai dengan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita ini sebagai pendidik menuntun peserta didik untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan tidak mengesampingkan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Itu yang sering kita lalai sebagai guru. Jadi kita tugasnya hanya menuntun dan membersamai mereka. Nah, dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain itu dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri. Jadi pribadinya sendiri, bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuan sendiri-sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir
yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pun harus memahami jika seseorang berbeda pandangan dengan kita, serta tidak memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Jadi kita harus sadar bahwa peserta didik itu juga punya pandangan mereka, dan kita sebagai orang dewasa atau sebagai pendidik tidak berhak untuk memaksa mereka mencapai kesuksesan dengan keinginan kita sendiri. Jadi mereka harus sukses sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ini yang berubah. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jika teori kontrol, yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi teori kontrol berkata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Tapi teori kontrol berkata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus responnya model berpikir menang dan kalah. Kalau teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi pada teori kontrol ini adalah berfokus pada diri kita sendiri. Orang itu melakukan sesuatu, kalau di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, orang itu melakukan hal yang negatif, pasti ada alasan di balik itu. Nah, jadi kita harus merubah paradigma pemikiran kita sebagai pendidik supaya anak-anak juga merasakan hal yang positif dari apa yang kita lakukan. Disiplin positif. Disiplin, apa sih itu disiplin? Disiplin itu berasal dari disiplin, berasal dari bahasa Latin. Asal katanya yaitu display, benar ya? Memiliki arti latihan atau pendidikan kesopanan serta kerohanian yang bertujuan untuk mengembangkan tabiat. Disiplin mengacu pada disiplin diri, jadi kembali ke diri sendiri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu kembali ke diri kita sendiri-sendiri. Nah, itu memiliki tanggung jawab yang harus kita lakukan, dan itu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh diri sendiri. Disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini adalah timbul dari dalam diri kita, yaitu kesadaran diri kita yang tidak ada misalnya embel-embel, oh saya melakukan ini karena ada hadiahnya, oh saya melakukan ini biar dipuji orang-orang. Jadi tidak ada yang seperti itu. Disiplin diri itu tumbuh sendiri dari dalam diri berkat kesadaran dirinya sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Jadi sebagai pendidik, sebelum kita meminta atau menyuruh peserta didik atau murid kita untuk melakukan disiplin positif, maka kita harus merubah diri kita sendiri. Tentunya harus menanamkan disiplin positif kepada diri kita sendiri. Baru kemudian kita mengajak siswa kita untuk melakukan disiplin positif, seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro ing Karso Suntulodo ing Matio Mangun Karso Tuturi Handayani. Jadi di depan itu memberikan contoh, kemudian di tengah memberikan motivasi, yang di belakang memberikan dorongan. Nah, kita itu sebagai pendidik juga harus sama seperti itu. Kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang sudah disepakati dan tentunya merujuk pada hal positif. Contoh kebajikan institusi atau organisasi, yaitu ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ada 6 dimensi, kemudian ada IBO, Primary Youth Program atau PYP, itu ada 8, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan. Kemudian yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill, yaitu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita bisa, misalnya kita tidak bisa menjalankan seluruhnya, maka kita bisa memilih, Bapak Ibu. Misalnya, kita ke profil pelajar Pancasila saja, jadi kita 6 dimensi saja, seperti itu. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita saja. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu secara tidak langsung kita ini berupaya untuk memenuhinya, Bapak Ibu, dengan usaha-usaha terbaik kita agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Jadi kita pasti punya step-stepnya, langkah-langkahnya, dan langkah-langkah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana ya langkah-langkah itu? Kalau kita buat disiplin positif, maka kita akan melakukan kesepakatan yang merujuk pada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Yang ketiga ada kebebasan atau freedom. Yang keempat ada kesenangan. Yang kelima ada kekuasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi. Tentunya juga oleh peserta didik. Jadi, misal ada anak di kelas itu dia suka tidur-tiduran kalau diterangkan. Dia malas-malasan. Dia tidak tidur, tapi dia suka tidur-tiduran. Maka kita lihat apa sih kebutuhan dasar dari peserta didik, kok bisa-bisanya dia itu seperti itu. Oh, mungkin dia itu karena kebebasan, dia pengen bebas, dia tidak pengen belajar itu duduk anteng gitu. Dia nggak pengen, dia pengen bebas, dia pengen belajar dengan caranya dia sendiri. Mungkin dengan dia tidur-tiduran, dia bisa menangkap apa yang kita terangkan, apa yang kita pelajaran, apa yang kita berikan kepada murid. Jadi setiap tindakan peserta didik itu pasti merajuk pada 5 kebutuhan dasar manusia, dan kita sebagai pendidik itu harus
pintar dalam mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar itu. Misalnya lagi kalau di kelas 1 ada anak yang bawa bekal, oh dia ini loh suka minta temannya setiap hari, kalau nggak dikasih dia marah. Apa ya kebutuhan dasar sehingga dia kok bisa melakukan hal itu? Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, karena dia tidak dikasih bekal orang tuanya, maka dia melakukan hal itu, dia minta kepada temannya. Kemudian apalagi ya, kok dia sampai memaksa temannya dikasih kata bolong. Apalagi ya kebutuhan dasarnya? Oh, ada kekuasaan. Dia merasa, oh aku kiwah, kok aku jalur ini mesti dikei. Dia ada merasa dia itu berkuasa. Berarti dia membutuhkan kebutuhan dasar yang kekuasaan. Jadi dia melakukan hal itu, ada 2 kebutuhan dasar yang dia ingin dapatkan, yaitu kebutuhan bertahan hidup dan kekuasaan. Jadi kita harus pintar-pintar mengidentifikasi perilaku peserta didik kita. Nah, ini ada kebutuhan dasar. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Ayo, menurut Bapak Ibu, kalau dia pulang sekolah itu nangis dan ngadu bahwa dia benci sama ibunya. Apa kebutuhan dasar? Kasih sayang ya. Nah ini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Oh bukan, berarti itu tadi jawabannya adalah kasih sayang. Dia butuh kasih sayang. Mungkin kalau di kelas gurunya jahat, jadi dia tiap pulang sekolah nangis. Mungkin itu. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar mengidentifikasi. Kemudian ini ada ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apa ini? Kebebasan. Oke, selanjutnya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian. Kemudian yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? DPI anaknya. Kekuasaan, oke. Yang terakhir, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan, oke. Sekarang kita lihat, kita cek. Ini ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung, itu kesenangan karena dia senang nyanyi. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, betul tadi ya, cinta dan kasih sayang. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kekuasaan, betul betul. Kemudian aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru. Kebebasan, dia tidak suka dengan aturan yang ada. Oke, motivasi perilaku. Motivasi perilaku itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi eksternal. Contohnya apa? Misal, aku datang pagi sekali untuk tiket kelas. Sebenarnya ya aku malas, tapi dia menghindari hukuman, maka itu adalah motivasi eksternal yang dilakukan.
Kemudian ada lagi, aku tak gambar sih bau bagus, kok aku dapat juara 1. Nah, itu juga motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama dengan kita Bapak Ibu. Misalnya kita datang pagi, aku tak datang pagi, kok dipuji oleh Bu artis, ya. Itu juga termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi ada alasan tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Nah, ada motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi internal ini tumbuh dari dalam dirinya sendiri, tidak ada embel-embelnya. Dia memang menginginkan untuk menjadi orang yang datangnya pagi. Jadi tidak ada alasan apapun dia melakukan hal itu. Memang saya percaya bahwa ini adalah kewajiban saya. Itu adalah motivasi internal. Nah, ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaan ketiganya? Yang hukuman dulu. Hukuman itu tidak terencana atau bisa dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jika konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau hukuman itu hanya satu arah, kalau konsekuensi itu masih ada diskusinya, jadi kesepakatannya. Nah, kalau yang restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, mana yang paling baik? Restitusi. Mana yang sering kita lakukan? Hukuman. Nah, ini yang perlu kita rubah ya Bapak Ibu ya sebagai pendidik. Jadi kita harus melakukan restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan berkolaboratif untuk mencari solusinya. Jadi kita mengajarkan untuk peserta didik itu bagaimana ya mencari solusi atas apa yang telah dilakukan, kesalahan apa yang telah dilakukan. Next. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Next, Bu Sari. Mengajak siswa yang sering datang terlambat berdiskusi mencari solusi. Restitusi. Next. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Konsekuensi karena ada itu tadi tidak menggunakan masker. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi lagi. Oke, next. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi lagi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi karena dia datang terlambat ya. Oke, jawabannya kita salah berapa itu? Mencatat 100 kali termasuk hukuman, betul ya tadi. Mengajak siswa yang sering datang terlambat restitusi, betul tadi. Murid diminta untuk push up, ini tadi bilang apa?
hukuman dan kesalahannya, makanya disebut hukuman. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi betul. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman betul. Dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, konsekuensi sudah betul. Berarti kita cuma salah satu. Tepuk tangan. Next. Nah, ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, kalau penghukum itu begini, kamu selalu saja melanggar peraturan, cepat berdiri di halaman selama 1 jam, itu penghukum ya Bu. Kalau pembuat rasa bersalah itu kalimatnya sedikit dihaluskan, kamu sudah melanggar peraturan, ibu sangat kecewa dengan kamu, begitu. Jadi kita lebih memilih yang sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Bagaimana? Yang baik yang mana? Pembuat rasa bersalah karena lebih halus ya Bapak Ibu, tidak menyinggung. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau di posisi teman seperti ini, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan dibuat seperti itu. Jadi seolah-olah kita itu adalah temannya anak-anak. Kita masuk ke dunianya, maka itu adalah posisi teman. Kemudian di posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi ya. Kalau pemantau itu seperti kita memantau, Bapak Ibu. Jadi setelah upacara itu dia disuruh beli dan tidak diberi hukuman, cuma dibilang diingatkan saja jangan diulangi lagi. Yang manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah manajer, dikembalikan lagi ke anak-anak. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanyakan ke anak-anak lagi, bagaimana kira-kira kamu menyelesaikan masalahmu? Gitu. Selanjutnya, kita atau ya jadi apa? SDG dulu. SDG dulu ya Bu ya. Ini orang yang bernama Pak Ganjil. Oke, begini. Ini SBG-nya biar tidak ngantuk Bapak Ibu. Jadi kita pakai tangan ya Bapak Ibu. Kalau double, kalau saya bilang double, maka tangannya menggenggam. Double, ya dua-duanya menggenggam. Ya dua-duanya. Kalau bis putih. Kalau dead belakang, hitam. Ya, ingat-ingat ya. Kalau double mengepal, kalau bis putih, kalau dead belakang, hitam. Ya, paham? Yo. Ini ada musiknya, ada lagunya. Begini. Double double this double double dead, double this double dead, double double this double double dead. Itu. Ya. Iya, saya yang nyanyi. Oke. Ayo ya Bu ya. Saya di sini. Oke. Siap? Ayo.
double double this, double double that, double this, double that, double double this, double double that. Gitu. Diulangi lagi ya, Bu ya. Siap? Double double this, double double that, double this, double that, double double this, double double that. Oke, bisa? Sekarang berpasangan Bapak Ibu dengan samping-sampingnya. Ayo Bu, ayo Bu. Oke ya, siap? Fokus Bapak Ibu, sudah siap? 1, 2, 3. Double double this, double double that, double this, double that, double double this, double double that. Ayo Bu, dicoba lagi. Tuliskan dan bunyi. Yang lain juga, saya sebagai pemantau. Ayo Bu, ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Double double this, double double that, double this, double that, double double this, double double that. Oke, Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, sudah semangat lagi, sudah fokus lagi. Fokus selanjutnya adalah posisi kontrol apakah saya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya yang mana? Teman atau merasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Oke, kita lanjutkan. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan ini. Apa? Teman. Oke. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak melaksanakan tugas. Hukuman. Apa penantang? Penghukum. Oke, tidak simpan jawabannya. Nah, ini adalah jawabannya. Salah berapa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Betul ya? Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Betul. Ayolah, lakukan ini demi Bapak Ibu ya. Ya, teman. Karena ayolah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Salah satu sudah melakukan tugas. Karena untuk lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan 4, kelas. 6. Oh, 50. Oke. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Dan kalau peraturan kelas
itu dibuat biasanya oleh bapak atau ibu guru. Jadi dibuatnya sepihak. Murid-murid itu tidak ikut-ikut. Oke. Untuk keyakinan kelas itu biasanya ada konsekuensinya. Dan keyakinan kelas itu biasanya tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Harus dengan kata-kata yang positif. Oke, misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan itu dibuat menjadi kata-kata yang positif. Buanglah sampah pada tempat. Seperti itu ya. Nah ini pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan yang universal. Nah, dibuat dengan pernyataan yang positif. Seperti tadi ya, sedikit saja agar mudah diingat, nanti lupa. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi di sini saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Dan setiap kelas pasti mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda. Karena kondisi kelas masing-masing tidak sama. Itu ya Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, jadi kalau misalnya kita dalam kelas itu pasti banyak masalahnya. Nah, di sana kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Kemudian dengan memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini setiap kesalahan itu pasti punya alasan. Pasti mereka ada alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun pernah melakukan itu. Bapak Ibu pun tidak mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Jadi di dalam menstabilkan identitas, kita mencoba membuat murid kita itu merasa nyaman untuk bercerita kepada kita. Dengan cara seperti itu, tidak menjas mereka bahwa mereka itu salah. Validasi tindakan salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, itu kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa berbuat lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Jadi di sini Bapak Ibu guru mulai menanyakan alasan kenapa mereka melakukan tindakan salah itu. Tapi tetap dengan nada yang tidak menjas murid-murid kita bahwa mereka itu salah. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dengan menanyakan keyakinan
diingatkan lagi murid-murid kita tentang keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti itu? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Jadi di sini murid-murid kita diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang telah kita sepakati, dan konsekuensinya seperti apa. Ini adalah penerapan segitiga restitusi. Salah satu contohnya, jadi kita bicaranya berdua saja, jangan banyak orang ya, nanti bahaya. Jadi ini tadi kita terapkan segitiga restitusi dengan validasi menstabilkan identitas, dengan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin dari pemaparan kita tadi ada yang ditanyakan, monggo. Terima kasih. Dan ini sudah selesai. Ada ucapan terima kasih, ada ekspresi lagi. Ekspresinya bagaimana nih? Iya, ini kan sudah jam-jam rawat nih. Jadi mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. SDM 167 Gresik. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menyediakan waktunya dari pukul 1 hingga sekarang. Baik Bapak Ibu, sudah di penghujung acara. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Baik, saya selaku acara mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya maupun materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu saat